Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seorang yang berkata kepada saya begini, "Pendeta, kalau soal orang berdosa itu kan hanya soal ketahuan atau tidak ketahuan." Lalu saya sempat mempertanyakan kenapa dia mengatakan kalimat itu kepada saya. Lalu saya tanya, "Loh, apa maksudnya Anda berbicara seperti itu?" Lalu dia menjelaskan maksudnya dan dia berkata kepada saya, "Loh, setiap orang kan sebetulnya melakukan kesalahan, pendeta. Hanya persoalannya ketahuan atau tidak ketahuan. Kita lihat pelacur di pinggir jalan, kita bilang, wah itu pelacur. Tetapi pertanyaannya, betulkah orang-orang yang ada di gereja lebih baik dari mereka? Kita melihat penjudi, kita bilang, wah itu penjudi. Pertanyaan saya, dia mengatakan pada saya, betulkah bahwa orang gereja lebih baik? Mungkin orang gereja kadang-kadang lebih munafik saja. Memang dia bilang sama saya tidak mendiskreditkan semua orang. Tetapi yang saya lihat ada banyak yang seperti itu. Saya mendengar penjelasannya dan saya pikir-pikir ada benarnya. Kadangkala kita terpukau dengan melihat apa yang dari luar. Ingat, Allah juga pernah tekankan kepada Samuel, jangan lihat apa yang dilihat oleh manusia. Karena Tuhan melihat hati. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup ini hati menentukan banyak. Kenapa? Karena kalau hati kita bersih, otomatis langkah kita bersih. Kalau hati kita kotor, maka jalan kita penuh dengan kekotoran. Tapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, maka jalan kita akan penuh kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan melalui pemahaman kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan sederhana, sehingga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang menghadapi orang berdosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan, waktu kita melihat orang jelas-jelas berdosa, kita biasanya cenderung menghakimi. Tetapi kalau kita melihat orang kelihatannya baik, kita cenderung memuji. Tetapi pertanyaan saya sederhana, apakah orang berdosa yang kita lihat dosanya itu pasti jahat? Tetapi sebaliknya, apakah orang yang kita lihat orangnya kelihatannya baik itu pasti baik? Jawaban saya, semuanya belum tentu. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Nah, persoalannya, kalau kita menghadapi orang berdosa, apa yang akan kita buat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Alkitab ini buku yang sangat lengkap sekali. Dia bukan hanya bicara tentang surga dan neraka, tapi dia juga bicara tentang kehidupan keseharian kita. Bagaimana di tengah keseharian kita bisa membawa diri dengan baik dan hidup kita bisa memberkati banyak orang. Bukan hanya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bukan hanya orang-orang yang rohani di sekitar kita, tetapi bahkan ketika kita menghadapi orang berdosa sekalipun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-53 sampai Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Itu yang akan kita bahas. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-53 dan kita bahas terus sampai Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Di bawah judul perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya setelah ada persoalan antara orang Farisi dan penjaga-penjaga serta Nikodemus, dan akhirnya mereka tidak bisa menangkap Yesus. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kita tahu betul apa yang Yesus buat di Bukit Zaitun.
dia berdoa di sana. Pada ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Nah, karena dia ada tugas di bait Allah, sepanjang malam dia berdoa bersama dengan bapaknya di Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat, orang-orang Farisi lagi mau mencari kesalahan Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Wah, buat orang Yahudi panggilan Rabi ini satu panggilan seperti guru begitu ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus dipanggil Rabi, saudara tahu apa artinya? Mereka sepertinya sedang mau menghormati Yesus. Loh, baru saja mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi sekarang mereka kelihatannya menghormati Yesus begitu rupa. Karena apa? Karena mereka sebetulnya sedang mau memojokkan Yesus dengan peristiwa ini. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Nah, Yesus dipojokkan dengan sebuah peristiwa. Seandainya Yesus bilang, lempar batu wanita ini sampai mati, maka orang-orang akan bertanya, di mana ajaran kasih yang selama ini kau ajarkan? Tapi kalau Yesus berkata, ampuni, maka apa yang terjadi? Orang banyak akan berkata, dia melanggar hukum Taurat. Mereka pikir mereka bisa menjebak Yesus dengan keadaan ini. Dikatakan apa? Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudaraku, Yesus tidak menolak, Yesus tidak menyetujui. Tapi Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa, ayo kamu yang lempar batu terlebih dahulu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihatnya, Yesus bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan hikmat. Bahkan dia bisa menghadapi orang berdosa tanpa menghakimi, tanpa menyudutkan, tanpa memojokkan, tetapi bisa membawa pada pertobatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berjumpa dengan orang berdosa, tidak ada gunanya saudara hakimi, tidak ada gunanya saudara pojokkan, tidak ada gunanya saudara tertawakan, tidak ada gunanya saudara singkirkan. Kenapa? Karena itu hanya membuat orang tersebut tambah dalam dosanya. Tetapi sebaliknya, jika oleh kuasa Roh Kudus ada kasih yang memancar, maka apa yang terjadi? Orang itu dapat bertobat. Itu bukan berarti kekristenan membiarkan dosa. Itu bukan berarti kalau orang berdosa kita biarkan begitu saja. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah kita punya misi supaya orang berdosa itu menyadari dosanya, kembali pada kebenaran, dan kembali bangkit dalam kehidupannya supaya dapat berjalan dalam kasih Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan wanita ini? Seandainya dia dilempar batu sampai mati, maka apa yang terjadi? Dia mati dalam dosanya. Tapi seandainya wanita ini dibiarkan begitu saja, dia akan kembali dalam perjinahannya. Tetapi Yesus menghadapi dengan cara yang sangat tepat. Apa yang terjadi? Bukan hanya wanita ini tidak terpojok, bukan saja wanita ini tidak tersinggung, bukan saja wanita ini tidak disudutkan, tetapi wanita ini bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sekitar kita ada banyak orang yang hidup dalam dosa. Di sekitar kita ada banyak orang yang terlibat dalam perzinahan, minum mabuk, narkoba, dan segala sesuatunya. Dan mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang di lingkungan dalam kita sendiri, di keluarga kita, di saudara kita, di dalam pelayanan kita. Tetapi pertanyaannya, layakkah kita untuk menyudutkan seseorang? Layakkah kita untuk menghakimi seseorang? Karena Alkitab jelas berkata bahwa ukuran yang kamu pakai kepada orang
itu juga akan diukurkan kepadamu. Dan kita nggak punya hak untuk menghakimi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dunia memang selalu berusaha memojokkan, menyudutkan, menghakimi orang berdosa. Namun saudaraku, yang menarik perhatian kita bahwa Yesus memberi harapan. Nah, bagaimana Yesus memberi harapan? Yang pertama, Yesus membongkar keberadaan manusia apa adanya. Sampai Yesus bilang begini, kalau ada yang tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu terlebih dahulu. Dengan lain kata, Yesus mau membongkar keberadaan manusia. Loh, kita juga ada salahnya kok. Kenapa kita menghakimi kalau orang salah? Kita juga ada dosanya kok. Kenapa kita menghakimi orang kalau dia berdosa? Kita kan juga ada kelemahannya. Kenapa kita nggak mau peduli kalau orang lemah? Yesus sedang bilang, loh, kita masing-masing ada kekurangannya. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, ini kan anugerah Allah, ini kan kasih setia Allah, ini kan kebaikan-kebaikan Allah. Loh, kenapa kita tidak belajar menolong, memberi harapan, mengingatkan, dan membangkitkan semangat mereka yang jatuh. Jadi yang pertama, Yesus membongkar keberadaan manusia apa adanya. Bahwa manusia juga sebetulnya seringkali gagal. Tetapi anugerah Tuhan berlaku setiap saat kita mengaku, bertobat, dan memohon pengampunannya. Yang kedua, bagaimana Yesus menghadapi orang berdosa. Yang pertama, dia bongkar keberadaan manusia apa adanya. Lalu yang kedua, Yesus memberi harapan. Bagaimana Yesus memberi harapan? Dikatakan jelas pada ayat yang ke-11. Di tengah ancaman orang-orang Farisi berkata, wanita ini harus dilempar batu sampai mati. Lalu jawab Yesus, kata Yesus padanya, aku pun tidak menghukum engkau. Saya bisa bayangkan gak? Wanita itu cemas dan dia pikir ini satu-satunya yang tidak berdosa. Dia pasti akan melempari saya. Dia pasti akan menghukum saya. Tetapi Yesus dengan tegas bilang, aku pun meskipun tidak berdosa, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus memberi harapan. Dan kemudian apa yang terjadi yang ketiga? Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yesus mengingatkan bahwa dia sudah diampuni, bahwa dia sudah dipulihkan, bahwa dosa hanya menghancurkan, dosa hanya mempermalukan, dosa hanya membuat hidup manusia berantakan. Itu sebab Yesus bilang, pergi sekarang, jangan buat dosa lagi. Berarti ada 3 hal penting bagaimana Yesus menghadapi orang berdosa. Yang pertama, Yesus membongkar keberadaan manusia padanya. Yang kedua, Yesus memberi kesempatan, Yesus memberi harapan. Dan yang ketiga, Yesus mengingatkan dengan tegas untuk jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa sukar. Saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara yang merasa bahwa hari-hari ini saya hidup dalam dosa, saya mau bangkit. Atau mungkin saudara berkata, ada orang di sekitar saya yang hidup dalam dosa, Tuhan saya terlalu gampang menghakimi, mulai sekarang saya mau nyatakan kasih Tuhan. Saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang jatuh dalam dosa, hamba doa buat mereka yang bergumul dengan orang-orang di sekitar mereka yang hidup dalam dosa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan sehingga hari ini menjadi hari kemenangan, hari mujizat, hari kebangkitan untuk melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Inilah saatnya untuk kita untuk bangkit, beriman, percaya pada janji-janji Allah. Karena Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.